Enjoy. Halo guys, welcome to our family. Jadi kita mau ke Skotlandia. atau Edinburgh. Terus guys, dari Brighton ke Skotlandia atau Edinburgh 6 jam Naik apa? naik kereta lama. Naik kereta. Kita berangkat tadi jam 10.14 dari Brighton. Sekarang masih jam setengah 3, jadi kurang lebih 1-2 jam lagi lah baru sampai ya guys. Tonton terus video kita ya guys, perjalanan kita selama di Scotland. Gimana ngomong Scotland pakai bahasa Inggrisnya gimana? Scotland. Ada sanduknya tuh. Kenapa duduk? Sekarang kita ada di Scotland. Ya, di Edinburgh. Terus sekarang kita mau kemana? Kita mau ke Roslin Chapel. Itu adalah tempat kesatria Templar atau Templar Knights. Ceritanya tuh panjang banget, tapi ini seru banget karena terkait dengan Da Vinci Code, novelnya Dan Brown. Oke, berarti kita seharian ini akan keliling-keliling Edinburgh ya guys. Ikutin terus video kita. Jadi karena penginapan kita terpisah, kita tunggu Nini dan Bibi Sasa dulu ya. Seperti biasa ya, daripada anak-anak rewel, dia udah minta beli lollipop, jadi kita ke Swalayan dulu untuk beli lollipop. Dapat jajanannya nih, minuman terus strawberry. Ini lucu, ada gummy milk botol. Tamu Udah sehat? Halo guys, jadi kita lagi jalan mau ke chapel. mau ke Chapel. Chapel. Lihat puncak. Iya. Ini jatuh kalau kepleset. Lihat Kak. Indah bingit.
Kalau di dalam kita nggak boleh foto sama video, jadi videonya cukup di luar aja ya guys. Tidak boleh. Oke guys, kita ketemu lagi di pembahasan mengenai Capel Rosslyn, Skotlandia. Kami baru saja selesai mendengarkan pemaparan dari tour guide di dalam. Cuma sayangnya kita bisa memvideokan di luar karena kita nggak boleh foto dan video di dalam. Pada intinya, pada tahun 1448, ada seorang Norman bernama Sir William St. Clair, yang merupakan sepupu dari William the Conqueror yang menaklukkan Inggris pada tahun 1066. Jadi pada setelah itu sepupunya diberikan istilahnya wilayah di daerah sini di Rosslyn. Kemudian dia mendirikan Capel ini. Capel ini sebenarnya kalau dilihat ya kurang lebih seperti Candi Borobudur guys. Why? Karena seperti kita tahu Candi Borobudur itu kan isinya semacam isi-isi ajaran dari agama Buddha yang dipahat di dalam Candi Borobudur. Nah, ternyata Capel Rosslyn ini kurang lebih sama. Jadi seluruh isi dari Bible, bagaimana caranya dipindahkan ke dalam Capel, dipahat dalam setiap sudut-sudut interior dalam Capel. Baik itu di pilar, kemudian di list jendela, di list pintu. Nah, sampai dengan ada juga mengenai seven deadly sins, jadi dosa-dosa yang utama tuh seperti gluttony, terus seperti perzinahan segala macam itu dibahas juga, tapi dalam bentuk-bentuk mural atau pahatan batu yang persis seperti Candi Borobudur. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin semua orang cukup penasaran dengan Capel ini, karena Capel ini pernah dibahas di dalam novel Dan Brown pada tahun 2003, Da Vinci Code. Kemudian juga pernah difilmkan juga di tahun 2006. Jadi di dalam novel Dan Brown tersebut disebutkan bahwa Sophie Neveu yang menjadi salah satu tokoh utama bersama Tom Hanks seperti itu datang ke Capel ini, turun ke dalam the crypt atau underground di bawah Capel ini. Terus mereka menemukan bahwa terdapat pintu menuju ke arah tersembunyi di bawah Capel. Tapi sebetulnya itu hanya di film guys, karena mereka ingin menemukan satu pahatan mural mengenai Six Star atau bintang David yang menjadi petunjuk penting di dalam film tersebut atau dalam buku tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita ketahui dari tour guide tadi itu nggak ada guys sebetulnya. Jadi itu bagian dari film katanya. Kalaupun ada ruang misterius di bawah tanah itu, katanya sih menurut mereka belum pernah ditemukan dan mungkin masih perlu untuk ditemukan. Ini kan penjelasannya cukup ambigu ya guys. Sebenarnya ada apa enggak sih gitu loh ya. Kita kan jadinya bertanya-tanya supaya kita mungkin datang terus kali ke sini. Ya, itulah salah satu teasernya juga. Poin menarik lainnya adalah bahwa dulu Kesatria Templar itu pernah dilarang oleh Sri Paus. Mereka awalnya mendukung gerakan ini, terus kemudian menyatakan bahwa gerakan ini sesat atau bertentangan dengan ajaran agama Kristiani. Menurut tour guide yang tadi juga disebutkan bahwa orang-orang yang membangun dan mengadakan ritual ibadah di sini tuh sempat juga katanya mempraktekkan ajaran tertentu guys, yang mungkin berbeda dengan apa yang dianggap sebagai ajaran agama Kristiani. Akhirnya setelah beberapa hal, kemudian mereka dipersekusi, akhirnya Capel ini terbengkalai selama 300 tahun, kemudian baru dibuka dan direstorasi kembali
pada saat zaman Ratu Victoria. Kemudian mulai diperbaiki, dipasang dengan lukisan-lukisan pada kaca. Baru akhirnya setelah itu kapel ini dipergunakan kembali untuk beribadah oleh Episcopal Scotland yang merupakan bagian dari Church of England sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang jam 1 ini sedang diadakan ibadah perayaan di dalam kapel ini. Ada satu cerita lagi cukup menarik. Pada saat Oliver Cromwell membawa pasukannya ke sini untuk menyerbu kapel ini, setelah mereka menguasai kapel ini, mereka menggunakan kapel ini sebagai stables atau kandang kuda. Entah itu sebagai sebuah tindakan menghargai atau malah ingin seperti merendahkan bahwa tempat seindah ini hanya dijadikan untuk kandang kuda. Entahlah guys, itu juga menjadi pertanyaan. Satu hal menarik lagi mengenai pilar di dalam kapel ini. Jadi ada 2 pilar, ada pilar yang lurus, ada pilar yang melengkung. Nah, pilar yang melengkung ini dibuat oleh sang apprentice atau anak magang. Yang jadi masalah guys, dulu pada saat penyelesaian pilar yang melengkung ini, yang sangat indah ini, ternyata stonemason yang aslinya itu kayak kehabisan ide, akhirnya dia pergi ke Eropa untuk mempelajari pola-pola pilar di Eropa. Namun kemudian ternyata di satu sisi di Skotlandia ini, sang apprentice atau anak magang itu tidur di dalam kapel karena kelelahan, nggak taunya dia bermimpi. Jadi semacam vision gitu bagaimana cara menyelesaikan pilar tersebut. Setelah pilar itu dibuat melengkung dan sangat indah pada saat itu ya, zamannya itu, si stonemason itu kembali dari Eropa dan dia kaget menemukan bahwa si pilar itu sudah diselesaikan oleh anak apprentice tersebut. Bukannya memuji pekerjaan yang indah itu, malah si tukang batu yang udah senior itu memukulkan palu ukir batunya ke kepala si anak magang sampai meninggal di tempat di dalam kapel tersebut. Nah, sampai dengan hari ini kita bisa melihat ada 3 pahatan muka di dalam kapel. Pertama adalah pahatan di sebelah kiri atas, itu adalah di sebelah pintu masuk, itu adalah muka sang apprentice atau anak, dan di sebelahnya adalah ibu dari sang anak yang meratapi kemalangan nasib dari putranya yang dibunuh oleh stonemason. Dan di sisi yang kanan, yang persis diagonal menghadap dengan ke pilar, adalah wajah dari sang stonemason yang membunuh anak magang tersebut. Kenapa dia dibuat seperti itu? Karena itu sebagai hukuman abadi untuk sang stonemason yang telah membunuh anak itu, untuk mukanya melihat terus ke arah pilar melengkung yang merupakan hasil anak apprentice tadi. Karena si stonemason sendiri kemudian dihukum gantung sebagai hukuman atas perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Oke guys, itulah 3 cerita utama di tempat ini, back to this chapel. Terus kemudian dia menemukan bahwa si pilar itu udah berubah, dilakukan perbaikan oleh apprentice-nya. Bukannya memuji hasil apprentice-nya, malah stonemason itu enjoy. Gimana? Jadi dia kesengat lebah ya. Terus dia gua datang dengan tas gue yang gede gini. Gue templokin ke kepala saya. Jadi kayaknya sakitnya bukan karena lebahnya sih, tapi karena ditimpuk sama ini. Nih. Kunjungan kita yang kedua itu mau ke Calton Hill. Itu icon-iconnya Scotland tuh ada di situ, jadi kita mau ke situ, ke bukit gitu, jadi kita nanjak ya, agak lumayan.